Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalatihi wa addal amanah wa kasyafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimunas salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat. Ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Kemudian pertanyaannya, limada aujadanallahu ila dunya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini? Untuk apa? Li ayyi syai'in? Untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini? Untuk apa sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan juga kita manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaan selanjutnya, mal huwal ibadah? Apa itu yang disebut dengan ibadah? Apakah ibadah itu hanya sebatas sholat? Apakah ibadah itu hanya sebatas melaksanakan saum? Apakah ibadah itu hanya sebatas melaksanakan haji dan umroh? Ternyata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwasanya yang disebut dengan ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Adalah kalimat yang menunjukkan perbuatan secara umum yang dimana Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menyukainya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai kita bagaimana kita beribadah, menjaga sholat 5 waktu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga sholat 5 waktu, maka yang paling penting adalah bagaimana sholat itu esensinya menjadi kehidupan untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan siapakah ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Inilah Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu orang yang bertakwa? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah khaliquna, adalah Allah sang pencipta, Allah ar-razik, Allah adalah seorang pemberi rizki, Allah adalah Allah Tuhan yang pemberi rizki kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang memang pantas untuk diibadahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bahwasanya ciri dari orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang mendirikan salat. Maka kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita itu sangat butuh, kita itu sangat begitu memerlukan Allah Subhanahu wa taala fi kulli hayatina, pada setiap kehidupan kita, pada setiap gerak langkah kita. Man nahnu bi ghairillah? Siapalah kita ini kalaulah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah kita itu menghitung
dari rizki, dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kita itu mencoba ingin menghitung rizki, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, la tahsuha. Sungguh kita itu tidak akan pernah mampu. Bahkan kalaulah misalkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ibaratkan seperti halnya lautan, bahkan ditambah dengan 6 lautan lagi, sungguh tak akan cukup untuk bagaimana menghitung rizki nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, kemudian tunaikanlah zakat. Maka ketika seseorang itu tahu kita adalah seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mengetahui bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Adalah kalimat umum yang dimana menunjukkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ketika seorang hamba bagaimana dia itu menegakkan sholat, mendirikan sholat, menjaga sholatnya. Kemudian fi asna sholati, di tengah-tengah sholatnya dia takbir Allahu Akbar, maka sungguh dia itu telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dia takbir mengangkat kedua tangannya, maka di sanalah menunjukkan bahwa dirinya itu sangat butuh Allah dan menyerahkan dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting lagi adalah apa? Ketika kita sholat, kita harus tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Tata cara sholat, bagaimana sholat yang baik. Agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat bisa celaka? Lanjutkan ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Oh, ternyata ada orang yang sholat, tapi sholatnya itu hanya sebatas gerakan saja. Sholatnya itu hanya sebatas gerakan bibir saja. Sholatnya itu hanya sebatas ruku sujud saja. Tapi setiap bacaan, tapi setiap apa yang dibaca tidak tergambar di dalam pikiran, dan setiap gerakan itu tidak terbayang. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, dan itu termasuk orang yang sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Celakalah orang yang sholat, yang dimana sholatnya itu adalah sahun, lalai. Lalai itu ada 4. Yang pertama, lalai dalam masalah waktunya. Waktunya sering ditunda-tunda, dinanti-nanti sehingga melewati batas waktu. Yang kedua, lalai dalam masalah gerakan. Antara pikiran dengan gerakan tidak sejalur. Yang ketiga, lalai dalam masalah bacaan. Bacaannya itu tidak terbayang pada sholatnya. Yang keempat adalah lalai. Dia itu tidak bisa mengaplikasikan bacaan sehari-hari di dalam kehidupan sehari-harinya. Maka janganlah menjadi orang yang lalai. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.